Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Andi Bogel di konten Kasibo. Jalan-jalan ke Pasar Rebo. Jangan lupa pasang togel. Pantengin terus di channel Kasibo. Dan lu dengerin nih cerita dari narasumber si Bogel. Dan gue terima kasih sama para netizen atau lanang lining yang telah mensubscribe, memberi jempol cantiknya, dan juga memberi komen di bawahnya tentang komentar lah tentang di channel gua. Dan satu lagi gue minta tolong ya, iklannya jangan di skip ya, amal lah buat di Kasibo. Semoga amal lo diberi kelipatan 10 kali lipat deh dari Allah karena lo berbuat baik di channel Kasibo. Oke? Di konten kali ini gue akan menghadirkan seorang narasumber gue, si ganteng, dan posisi gue sekarang lagi ada di daerah Klender. Yuk sama-sama kita kepoin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue di konten kali ini. Adil. Halo Bang. Halo. Si ganteng. Dil. Ya, gimana nih? Kira-kira lu mau cerita apa nih Dil di konten gue Dil? Kalau dari saya sih mau cerita tentang pengalaman yang dulu lah, sekitar 5 tahun yang lalu deh. 5 tahun yang lalu, apaan tuh? Joki motor. Joki motor. Sekitar dari main motor sih dari tahun 2010 sampai tahun terakhir tuh bawa motor 2018. 2018, berarti 5 tahun kemarin. 8 tahun lo ya bermain di motor lo ya. Betul. Joki apa tuh, motor apa tuh? Banyak sih bawa, biasa tuh paling sering Matic sama Ninja, R-King gue bawa. Waduh, gila lu Ninja lu ya. Nggak ngebut aja kita gemeteran. Gimana dia ngebut? Nah, Dil, pertama kali lu turun di mana tuh Dil? Pertama kali turun sih di sini ada daerah sini tuh namanya tuh kawasan Bang. Kawasan Pulau Gadung. Di situ ada treknya tuh. Jadi kalau di kawasan Pulau Gadung tuh nggak tiap hari Bang. Nggak tiap hari. Jadi setiap hari Minggu doang. Udah gitu dari sore sampai sekitar jam 9-an malam lah. 9 malam. Iya. Di tahun berapa tuh? Wah itu dari tahun 2010 ke tahun 2015-an kayaknya di kawasan itu. Sebelum dibikin tanggul, sekarang sih udah tanggul mulu karena mungkin sering balapan dulu ya. Trek-trekan. Iya, sering trek-trekan gitu. Itu kalau sore. Nah, sore juga di sini ada juga sih di Metlan Menteng tuh di BKT Bang, Harapan Indah. Harapan Indah. Sono. Iya. Oh. Bekasi perbatasan lah itu, Bekasi Utara. Bekasi Utara ya. Metlan Menteng tuh. Sebetulnya yang dicari sama orang trek-trekan itu jaraknya berapa meter sih maksudnya? Nggak nentu sih, kalau tergantung kesepakatan kita main sih Bang. Ada yang 300 meter, 500 meter. Kalau sekarang kan lagi ramenya tuh kalau saya lihat-lihat tuh 402 meter sekarang. 400, lagi ramenya tuh 2 meter? Iya, 402 meter. Oh ada duanya sih tuh. Iya itu ada duanya. 2 meternya buat apaan tuh? Buat belok kali ya? Kurang tahu, enggak kayak gitu. Ada yang 500 meter juga. Ada yang 500 meter? Pokoknya dan dulu kelasnya? Kelas sih tergantung kesepakatan Bang. Kalau Matic biasanya ketemu sama Matic gitu. Oh iyalah. Sama-sama spek lah. Tapi ya. Gue pernah Bang Matic ketemu sama Ninja juga pernah. Itu main di Metlan Menteng. Waduh, tuh Matic larinya kayak apa tuh? Apaan tuh? Mio? Beat. Oh Beat. 58an bebas spek ya. Kalau anak-anak motor sih udah pada tahu lah kalau bebasan gitu mah. Lawan-lawan itu kalau Beat itu kan kedok-kedoknya dibuka semua tuh? Semua trondol, jadi sasis-sasisnya udah pada potongan semua sih. Potongan? Gitu, ya. Dikasih pemberat nggak kira-kira? Enggak, itu dia ada roll di rangka tengah tuh ada roll, itu fungsinya itu buat stabil sih Bang. Buat stabil ya? Buat stabil. Kalau buat pemberat sih enggak, malah tuh semakin entengnya semakin bagus. Dia kan saking entengnya Beat kan enteng banget tuh. Tapi kalau buat balapan ya semakin enteng ya semakin biar cepet gitu. Semakin enteng semakin cepet. Gitu. Wow, joki man. Wah, kalau joki dulu sih serem-serem sih Bang. Apa tuh? Dulu tuh gue pas pertama main motor kan awalnya tuh nggak kenal dukun-dukun gitu Bang. Iya, dulu tuh awal-awal pertama kali kenal dukun tuh dari polos, masih polosan. Kenal dukun nyali ya, modalnya nyali. Betul kalau dulu tuh. Tapi seringnya sih orang banyak main dukun Bang. Oh, ya. Baru tahu nih kita nih. Entah dipasangnya di badan
atau di motor sendiri itu tergantung dari owner sama orang yang masanginnya tersebut sih gitu. Di motor ditaro apaan dukun itu di apanya, di rodanya apa di Biasanya businya? sih antaranya tuh ada dikasih kayak modelnya apa sih, kain kafan gitu bang. Jadi di dalamnya ada tulisan apa nggak ngerti lah itulah ya. Diselipin di sasis, di dalam sasis atau di dalam jok motor. Dalam jok motor. Biasanya gitu. Cuman nggak tahu ya kalau sekarang ya, semoga sih nggak ada kalau sekarang gitu. Kagak ini menarik nih ya. Ya gue baru tahu nih kalau seandainya di joki motor itu apa trek-trekan itu pakai dukun. Pakai dukun. Gue waktu itu malah awal-awal pertama kali disuruh dukun itu, gue disuruh nelen itu pelor bang. Pelornya itu kayak peluru gotri lah, apa sih itu ya, kecil. Nelennya itu nggak cuma 1, 2, 50, 100 nelen tuh langsung sekali. Bisa sekilo tuh. Itu kalau lagi pup keluar lagi. Enggak keluar bang, malah kadang di kulit itu nonjol, itu dia keliling bang, bisa gerak sendiri. Waduh. Entah di tangan, ntar tiba-tiba di badan. Itu fungsinya buat jatuh biar nggak ngesrek apa? Nggak paham deh kalau itu bang. Pokoknya. Tapi lu merasa ya ada bentil-bentil gitu? Ada. Itu. Kalau buat pup sih nggak keluar. Makanya bingung kan, biasanya kalau orang yang kita makan tuh pasti keluar. Iya harusnya ya. Cuman itu nggak keluar. Iya. Nah awal-awal itu disuruh makan itu berapa ya, waktu pertama makan 75 bang. 75 butir. Bareng susu putih. Tuh dibaca-bacain lah, buka baju bareng susu putih, ya kan, dikasih minyak belakang bang. Itu minyak ditempel tuh panas banget bang. Ngebekas sih titik 3, tergantung dapetnya sih, ada yang titik 2, ada yang titik 3 di belakang. Oh ada levelnya? Bukan level sih, wah kurang paham deh kalau masalah level itu deh. Pokoknya pasti ada ngebekas, tapi ngebekasnya itu nggak koreng ya, jadi kayak kebakar gitu. Panas tapi nggak jadi koreng. Gitu. Dan lu mengalami perbedaan di situ? Kalau buat perbedaan sih lebih pede sih bang. Bawa motor lebih pede, nggak takut. Tapi minusnya itu kita jadi lebih kayak gampang emosian bang. Panas. Gampang emosian deh pokoknya deh. Itu gampang. Jadi si pelor ya panas, becengnya diisi pelor, buahnya panas, pengen jeger-jeger, apalagi manusia ya kan. Tuh pas dari situ kita bawa motor tuh lawan Mio, kita beat tahun Mio bang. Beat sama Mio. Main di Pemuda. Kalau Pemuda tuh yang mau arah ke mana sih tuh? Jalur Arion tuh lurusan tuh kan lampu merah tuh. Seberang udah pas banget depan Arion, tapi yang mau arah ke Pulau Gadung. Itu dari lampu merah situ mau arah ke Pulau Gadung. Petugas. Ya, sampai tugas tuh kan ada jembatan tuh. Nah, itu finishnya rata-rata di situ, Bang. Oh, jembatan yang buat penyeberangan. Jembatan buat penyeberangan. Itu finishnya di situ. Jadi satu cerita gue main lah malam-malam tuh. Lepas sekitar jam 3, Bang. Pagi. Sebelum kita main, kita konsultasi ke si orang pinternya itu, Bang. Kita sebut ya. Oh, dia datang juga ke situ? Enggak. Saya nih. Telepon. Oh, lu nya datang. Iya, sebelum main. Ya, minta tolong lah biar dipermudah atau gimana gitu kan. Akhirnya dari situ dikasih air, Bang, sebotol. Kasih air sebotol, itu disuruh siramin sebelum lepas, disuruh siramin dari start sampai ke finish, itu jangan sampai putus. Maksudnya satu botol itu harus nyambung terus ke finish, Bang. Lu bolongin pakai paku. Terserah, itu terserah mau dibuka tutup langsung ditebar. Kalau sampai ditebarin kan nggak sampai finish dong. Ya itu pinter-pinteran aja sih gitu. Bolongnya pakai paku kali, pakai paku dikit ya keluar. Itu orang gue sih, Bang, yang nyiramin. Kalau gue kan tinggal bawa motornya, jadi anak-anak aja yang nyuruh itu. Oh, lu joki. Jadi tinggal terima beres lah gitu. Nah pas udah ngelepas itu udah pada pede tuh, Bang, pada megang gue tuh di finish tuh, pada pinggiran lah. Kan. Nah udah itu lepas nih, dari bawah sampai di tengah itu gue di depan, Bang, jauh banget tuh, jauhnya ya sekitar bedanya itu 4 motor sampai 5 motor. Jauh banget. Nah tiba-tiba itu di tengah motor gue mati, Bang. Motor gue mati ya, pas dia lewat motor gue hidup lagi. Waduh. Nah itu ternyata gue denger dia main juga, Bang. Oh, pada main nih? Iya. Iya sih, emang taruhannya
jutaan ya. Lumayan, makanya apalagi di tahun segitu 1 juta itu udah gede banget kan. 1 juta ya. Makanya. Down sendiri. Itu gue pikir joki itu motor dia, ternyata motor bos. Ada bosnya ya kan. Yang udah disetting habis nih, yang larinya udah kayak geledek. Dan lu cuman gak ada yang berani bawa. Nah, betul. Dan lu dah suruh bawa. Jadi ya gitu, pas udah dia lewat, motor hidup lagi. Menang gak lo? Kalah, itu motor mati. Udah di depan, motor tiba-tiba mati, ngempos aja. Pas dia udah lewat, hidup lagi motor. Hidup lagi, dan di belakang dia dong. Gak kekejar. Itu bingung. Ngadu dong sama dukun. Nah itu bingung, pas udah kelar pulang dari situ, kita balik lah nih ke si orang pintar itu kan. Nah akhirnya kita disuruh makan gabah apa sih, beras ya. Itu masih gabah ya. Gabah kita harus nelen tuh 7 gabah. Ada berasnya di dalam? Nggak ada, gabah masih gabah. Udah kosong. Pokoknya nggak tahu kosong, masih gabah bang. Pokoknya masih gabah, 7 biji kita telan, dicampur susu lagi. Campur susu. Nah ini dari sini tuh bakal nyambung ntar ke ending nih bang. Ini ada cerita yang lumayan kaget juga sih gue. Ya pokoknya disuruh nelen itu gabah kan, udah tuh besoknya main lah di Medlan bang. Medlan sono Harapan. Menteng Harapan Indah ya, BKT. Main tuh maghrib. Pokoknya lepas tuh maghrib bang. Salahnya tuh maghrib. Gue bawa Beat, musuhnya tuh bawa Mio. Itu penonton tuh, wah itu penonton dari start sampai finish tuh penuh bang. Kanan kiri. Kita tuh cuman jalur ya, cuman buat 2 motor sebenarnya. Itu juga 2 motor ya, berani-beranian kita buat nyelip sih gitu. Itu berbahaya tuh. Bukan bahaya lagi ya. Ini buat cerita-cerita masa lalu ya. Sekarang mau boro-boro bawa motor ngebut aja nggak berani. Bener. Ya sempit itu, lu harus lurus gitu. Nah ceritanya lepas dah nih sama ini orang. Dia bawa Mio, udah trondol, sama-sama trondol. Pas Mio, kita udah di depan nih, ngelepas di depan. Pas dia mau nyelip, kita tutup bang. Kita tutup ke kanan, kita pepetin ke arah penonton. Wah. Dia terus pas ada motor, pas mau finish itu kan, finishnya tuh rada belokan. Kalau di Medlan itu. Ya. Nah dari lawan arah itu ada ereking. Jadi ereking tuh abis nyeting lawan arah, nabrak lah si musuhnya itu. Karena kita tutup itu, dia maksa masih mau minta masuk. Iya. Nggak dapet. Nggak dapet. Nah masuk akhirnya udah banteng lah itu musuhnya bang. Nggak lewat. Alhamdulillahnya nggak lewat tuh. Kalau lewat tuh saya kepikiran sih bang. Dengar salah ya, pas udah jatuh kan kita dilindungin kan sama orang-orang, kan pada kenal kan sama kita. Nah dilindungin lah, udah cabut ya kan. Tuh pas kondisinya tuh saya lihat tuh terakhir itu pelek depan itu udah copot bang, kemana tahu. Gila tuh. Itu bener hancur. Kenceng banget itu. Orangnya terbang. Orangnya wah itu nggak ngeliat tuh bang. Namanya kan kita udah mikirin diri sendiri lah ya kalau udah begitu lah ya. Takutnya antar rame-rame kecot ribut kan. Dan ngindarin itulah. Di King-nya tuh orangnya kenapa? Nggak tahu deh itu, pokoknya pas di finish tuh kita langsung udah cabut ya. Pas denger cerita tuh kan udah nyampe bengkel tuh. Dengar cerita ternyata orangnya tuh koma bang. Orangnya koma. Tulang pundak itu keluar. Astagfirullahaladzim. Iya. Sekarang orangnya sih jadi temen sih alhamdulillahnya. Temen. Namanya adalah nggak boleh di. Jangan itu privasi. Iya benar. Lu ada ini nggak sih, ada rival nggak sih lu yang kalau bubuyutan padi lagi. Rival ada sih bang. Ada ya. Ada pasti ada. Pasti nggak mungkin. Orang kalau udah jago-jago joki, besok tuh ada si B tuh mau turun, wah ada si B, musuh bubuyutan gue nih, ya kan? Itu tulangnya keluar, urat syarafnya tuh putus bang. Astaga. Itu dioperasi dia, tapi alhamdulillahnya selamat sih. Itu alhamdulillah banget. Itu aja dengar kabar dia koma aja tuh udah, wah kepikiran banget sih bang. Tuh, tapi alhamdulillahnya dia selamat, sehat sampai sekarang, ya jadi teman. Tuh resiko tuh, joki tuh. Kalau nggak, sebenarnya joki itu sih kita jatuh, kalau nggak cacat ya meninggal. Cacat meninggal, karena kan banyak juga nih di daerah gue juga ada. Di daerah gue suka trek-trekan Taman Mini lah, di daerah Garuda ya, tuh. Dulu pernah main di sana juga. Oh pernah juga lu sana? Sering. Lu gue lihat
dari situ bisa ada levelnya, kita bisa ke resmi nggak sih? Kalau resmi Kan itu tergantung kitanya bang. Mm-mm. Ada setiap, biasanya tuh eventnya tuh Sabtu Minggu. Sabtu Kalau resmi, Minggu. ya kalau resmi itu 201 meter panjangnya. Pendek banget. Iya, kalau dulu tuh 200 meter, kalau sekarang udah masuk ke 402 meter. Tuh dapat nggak kalau ninja itu gigi 34 itu kalau 200 meter pendek? Kan udah di setting pendek semua bang. Oh, setting Dari pendek. rasio, gear semua udah pada di enteng-entengin semua biar supaya gigi 6 itu nyampe ke finish. Itu. Wah, luar biasa ya kan. Kalau kita mah justru kagak paham sih, karena bukan mekanik. Tapi kalau yang mekanik tuh udah paham tuh mana yang mesti diganti, mana yang mesti dilebarin ininya, masalahnya. Tuh kalau joki itu sampai kayak Superman buat apaan sih itu maksudnya? Itu Superman itu gunanya itu buat angin. Jadi anginnya itu lebih kayak biar lebih cepet gitu sih. Lebih cepet ya. Karena Superman emang nggak bisa kita nunduk doang begini. Sebenarnya sih bisa. Itu sama aja apa? Beda juga sih. Beda juga. Beda. Oh. Itu. Apalagi bawa ninja ya. Ninja kan. Wah, gila ninja. Gua ngeliat ninja nih kan, trek-trekan. Kita nggak tahu tuh yang bawa siapa tuh, bus aja itu bisa 300 lari kali ya. Bisa nyampe lah. Nyampe bisa. Ya. Videonya juga nanti ada. Oh iya. Nanti video ada. Kita tampilin videonya. Bang Fadil. Jangan ditiru, nggak pakai helm, nggak pakai apa-apa. Nah itu dia tuh dia. Kadang-kadang cuma pakai sendal jepit doang. Nyeker bang malah. Nyeker. Biar kalau nyeker itu biar nggak nyelip. Biasanya tuh keserimpet-serimpet sendal jepit lah apa gimana gitu. Gila nyeker lu bener polos kaki. Lu kalau jatuh kuku pada lepas tuh. Kuku kemana? Sering bang, kita tuh pas lagi balap tuh, lagi liaran malam ketemu orang yang meninggal di tempat lah. Oh. Sering banget bang. Nah kalau meninggal di tempat itu teman-teman yang ngebawa ke rumah sakit atau bagaimana itu pasti bawa tim mereka lah ya. Pasti tim mereka. Tim mereka. Nah. Biasanya pas jatuh itu di finish kan udah ada temennya tuh. Di start di finish tuh pasti ada temennya lah. Jadi pas udah jatuh pasti buru-buru ke rumah sakit. Gue juga pernah jatuh. Jatuh pernah? Di kawasan. Netland lagi? Bukan, di kawasan Pulau Gadung yang tadi. Oh, yang ditugas tadi, yang lokal, yang mati motor. Bukan di kawasan lagi. Yang pendek itu, jalur pendek yang di PT lah itu. Oh. Mereka itu di depan PT bang. Jadi cuman kayak 200 meter, enggaknya 300 Oh, di dalam tugas? Di dalam kawasan PT. Iya, itu, kawasan Pulau Gadung itu guys. Di kawasan Pulau Gadung itu. Nah, jadi itu ceritanya itu bawa metik bang. Di finish tuh udah ditutup sama anak-anak kan. Nah pas kita lepas ternyata ada yang ngelos, ada yang nyelip lah. Kita adu banteng. Astagfirullahaladzim. Kita jatuh, alhamdulillahnya gak kenapa-napa sih, cuman tangan patah. Tangan patah. Ya resikonya kan patah tadi. Nah, itu mata udah gelap bang, pikiran tuh aduh gue mati nih, pikiran udah gitu. Kuping denger tapi mata tuh gelap. Gelap ya. Mata melotot tapi merem. Nggak tahu, pokoknya tuh kita melek itu gelap. Astagfirullahaladzim. Resiko kita melek itu gelap. Buat para joki-joki tuh. Lu pernah ngerasain gelap, melek tapi gelap? Tuh parah sih. Terus kita cerita yang ke dukun lagi nih. Dukun lagi nih. Ya kayak lebih menarik dukun ya. Ya dukun gimana tuh? Pas kita udah nelen yang gabah itu kan. Kita balik lagi tuh. Selang berapa bulan balik lagi tuh. Kayak kurang paten lah, kurang puas manusia mah. Iya sih. Ini kok gue pak udah nelen ini kalah, nelen ini kalah. Pokoknya ya. Gue mesti nelen busi kali ya, biar gue kenceng larinya deh. Akhirnya disaranin lah sama itu orang pintar itu, disuruh nyari tetesan darah orang yang kecelakaan, tapi yang mati di tempat yang baru banget bang. Jadi darahnya itu kita ambil. Buat nggak tahu deh buat apa. Ambilnya lu pakai sendok, pakai sedotan? Iya pokoknya kita ambil aja gitu darah yang kecelakaan nih orang tapi meninggal di tempat gitu. Itu horor banget sih. Itu dari situ sih udah mikir wah ini udah nggak beres nih. Udah menjurus ke hal mistik. Nah ya. Itu sebenarnya sih dari awal juga udah hal mistik sih, cuman pas makin kesini kok malah makin ekstrim gitu. Iya bener-bener kok minta darah. Minta darah kecelakaan yang baru meninggal di tempat. Untuk apa coba kan? Tapi lu dapet nggak tuh darah? Gak lah, kita juga mikir
nggak berani juga, takutnya nanti si korbannya itu jadi nggak ngerti dia tuh ya, itu urusan dukun deh ya. iya itu gimana mau diapain tuh. Tapi Pokoknya, ada pernah terjadi setelah lo diminta darah lo nggak turutin, terjadi sama diri lu nggak gitu, dukunnya jadi marah nih gimana sih? kalau masalah dukun marah apa enggak sih, enggak sih ya. Nah. Itu kan karena kemauan kita, dia juga nggak maksa gitu kan. Kitanya yang oke ready nih, ya udah tinggal syaratnya aja di iniin lah, syaratnya dipenuhin. Betul. Nah di situ tuh udah mulai nggak beres banget sih. Habis dari situ kita tuh adalah saudara orang bisa, tuh dia dibilang keturunan Habib sih, keturunan Habib di Kuitang. Kita kan asli Kuitang nih, belakang Habib lah, kan di belakang rumah Habib. Nah jadi tuh pas dilihat tuh ternyata ilmunya itu, nama ilmunya baru tahu nih, dikasih tahu sama itu Habib Bang. 4 pancar 5 dulur. 4 pancar 5 dulur. Dulur saudara, pancar sinar. Nah kurang tahu deh. Nah itu harusnya kan kita kan tadi udah makan pelor sama gabah. Harusnya itu ada 2 lagi Bang. Satunya itu kaca beling. Beling tuh kita harus makan. Nggak paham tuh belingnya yang mana. Sama satu lagi kita nggak dikasih tahu tuh sama orang Habib, saudara kita itu ya. Habib itu nggak dikasih tahu tuh sama dia. Ya alhamdulillah sih ya. Pas ketemu dia tuh ya alhamdulillah banget. Akhirnya kita janjian lah, enaknya gimana kan, mau ngebersihin badan lah Bang. Keluar nggak tuh pelor-pelor itu? Nah itu pas udah janjiin tuh malam Jumat disuruh ketemu di rumah saudara kan. Akhirnya disuruh beli bunga 7 rupa lah, kembang 7 rupa. Dimasukin di bak sama dia tuh dibaca-bacain lah. Akhirnya kita disuruh mandi nih Bang. Disuruh mandi di jam 12 malam, jam 12 lewat tuh malam Jumat Bang. Astagfirullahaladzim. Iya malam Jumat. Itu ada keanehan gak di situ? Ada keanehannya itu kan kamar mandi bersih ya, kita masuk tuh bersih Bang. Pas kita mandi berapa guyuran gitu kan, ternyata di bawah kita itu ada ulet, kayak ulet sagu tapi bening, itu ada 2 biji Bang. 2 ekor. 2 ekor ya boleh deh, terserah. 2 biji-bijian dong. Pokoknya 2 tuh di bawah. Itu juga bingung tuh ulet dari mana. Kan udah gitu kan uletnya kalau belatung sih oke ya, masih bisa kan, atau ada bangkai atau apa. Ini kayak ulet sagu. Ada ulet sagu. Bening warnanya tuh. 2 ekor. 2 ekor, ada 2. Ternyata kalau akhirnya kita ngomong tuh kelar mandi, ngomong pas kelar mandi tuh enteng Bang badan. Alhamdulillah tuh enteng. Ya ngobrol, nih akhirnya ngadu lah ke yang tadi ulet itu kan. Kan manggilnya kan abang ya. Bang, ini tadi pas mandi tuh ada ulet. Oh itu ngebersihin yang kemarin makan pelor sama gabah kan 2. Oh itu. Jadinya ulet itu. Itu kenapa itu bisa? Wah Allah alam deh ya, nggak tahu deh. Kita yang penting bersih aja deh badan tuh Bang. Bersih. Dari situ udah tuh akhirnya dimandiin situ udah bersih lah. Nah habis itu kita balap lagi Bang. Tapi polosan. Resmi tapi ya. Oh resminya nih ya. Gak liar resmi. Dari situ resmi. Nah kalau resmi itu kita sebetulnya jadi joki ini kita dibayar nggak sih? Dibayar. Saya jatuh aja tuh yang tadi kan saya nanti ada videonya sama ada fotonya lah pas saya jatuh di balap resmi. Resminya loh, tapi di liar nggak jatuh. Nggak. Liar mah sering jatuh. Liar sering sampai kaki. Aduh kaki borok mulu. Nah kalau resmi itu lu harus kayak Rossi nggak sih? Helm, gitu. Ini. Helm, jaket tebel, celana panjang, sepatu balap, sarung tangan, itu safety sih. Safety. Ya, safety. Udah gitu kan dari drag race-nya sendiri itu pasti ada ambulan. Oh iya. Jadi kalau misalkan ya amit-amit ada yang ada apa-apa, jadi bisa langsung dibawa. Yang suka ada ban-bannya ya? Iya betul. Iya ada ban-ban tuh ya. Iya, ban-ban. Banyak gue nonton juga tuh ada ban-ban gitu. Gunanya biar jatuh nggak terlalu fatal kan kalau ban itu. Oh. Itu di kelas apa tuh lo kalau? Ninja 155 frame standar. Ninja 155 frame standar. Emang ada lagi kelas lain lagi? Ada. Biasanya tuh ada 200 cc. Frame bebas. Kalau frame bebas itu nggak standar, jadi udah dipotong-potong, udah diganti titanium, jadi lebih enteng lagi. Itu kelas-kelasnya tuh ada lagi. Wah,
Ngeri ya. Itu kalau joki itu bermain sama maut loh. Bukan maut lagi, dia bilang tuh kalau nggak rumah sakit ya kuburan. Nah, Banyak sih bang temen yang lewat tuh, banyak ya. banyak. Tadi ada nih cerita almarhum lah, ini pasti yang tahu-tahu aja lah, nggak mau nyebutin nama kan. Di Malaka sini, ini di belakang sini bang. Oh sini Malaka ya, itu jalur Malaka. Jadi tuh dia nyeting bawa Mio, nyeting bawa Mio, pas di putaran itu taksi lewat bang. Nabrak taksi lewat di tempat. Tuh. Taksinya sampingnya apa depannya lo antum? Samping. Dar. Ya, dia loncat. Lah pokoknya mental lah dia tuh, mental. Tinggal di tempat. Nggak pakai helm pula ya? Nggak pakai. Liaran. Liar sih ya. Tapi bagusnya sih sekarang liaran udah kebanyakan sih pada pakai helm. Ah, kata siapa? Kemarin tuh pulang malam masih ya kayak Superman itu. Ya begitu, pakai kemeja, kok nggak pakai kaos ya kan, nggak pakai helm, ya pakai sandal jepit, ya kan, kayak Superman aja. Karena udah, mereka tahu sering ada korban-korban tuh, mereka tahu. Ini 2 minggu yang lalu nih ada meninggal, 2 minggu. Tapi tetap itu di jalan apa udah karena hobi kali ya. Hobi. Jangan kan 2 minggu sebelum bang baru meninggal di tempat aja, mayat diangkat, itu langsung ada yang balap lagi. Masih ada tuh ya. Masih. Wah, wadidaw kalau kayak gitu tuh. Nah, makanya nih itu dari sisi negatifnya ya. Tapi kalau dari sisi positifnya banyak juga sampai yang pembalap kita itu yang dari pembalap liar sampai pembalap resmi itu yang sampai ke internasional tuh ada tuh pembalap kita tuh. Si Doni ya. Doni itu emang awal dari liar dia. Semua sih harusnya dari liar. Karena dari liar. Ngelatih basic bawa motor. Itu kan nggak sembarangan asal bawa. Ada tekniknya juga. Ada tekniknya? Ada tekniknya. Seperti apa tuh? Ya kalau misalnya bawa Ninja, gimana caranya dari start itu nggak ngangkat bang. Wah, itu gitu kan RPM dari bawah tuh udah gede banget kan. Kita aja kalau bawa motor standar RPM gede langsung masukin gigi udah pasti terbang. Pasti naik. Itu gimana caranya? Gas gede, kopling kita mainin. Jadi ada tekniknya. Ada tekniknya di koplingnya ya. Oh iya sih emang kalau Ninja tuh di kopling ya. Matic juga ada. Pernah ada kendala di Ninja lo apa? Wah pernah. Ya di videonya sih ada. Nanti saya kasih. Jadi kita nih udah ngomong nih, udah nyeting berapa kali kan? Saya udah ngomong ke mekaniknya nih. Bang, ini motor kekeringan. Kekeringan apanya nih? Keiritan bensinnya. Ya, kalau bahasa orang-orang motor kekeringan lah. Nah, akhirnya tuh sama si mekaniknya tuh dibuka businya cuman di bersihin doang bang. Amplas, biasa suka di amplas tuh. Dia, jadi nggak percaya sama saya bang. Udah tuh dipasang, nyeting lagi, udah feeling tuh, ini masih kering banget. Akhirnya pas kita buka dari gigi 1, gigi 3, pas gigi 3 tuh udah mau top speed jatuhnya kan. Kalau Ninja gigi 3 mau ke gigi 4 tuh udah mau masuk top speed. Iya terakhir lah ya kan. Kenceng lah. Nah, jebol bang motornya. Jebol. Itu ngancing. Ngancing tuh. Iya, kalau Ninja kan jebol ngancing. Tuh setelah ngancing kayak apa tuh dia? Kalau kita nggak pinter-pinteran bisa jadi berantakan bang. Karena kan kalau Ninja itu jebol harus buru-buru dipencet kopling. Iya, biar ngelos. Kan kalau Matic jebol ngelos. Kalau Ninja enggak kan. Dia kan karena ada rantai jadi ngancing. Mesin mati, gigi masuk kan ngancing otomatis. Ngancing. Iya. Itu kalau nggak itu bisa mental kita kan? Mentah. Bukan mental lagi, bisa lewat kali itu kalau udah bukan umurnya kemarin mah bisa lewat bang. Kok emang sih kondisi-kondisi itu emang yang namanya joki itu taruhan nyawa juga sih ya. Kita tuh hobi tapi taruhan nyawa gitu loh. Hobi yang paling karena nggak ada safety-nya mereka semua, katanya modal nyali doang. Hobi yang paling beresiko sih. Hobi yang paling beresiko. Itu. Tapi kan enaknya kan dikenal sama cewek-cewek. Cewek-cewek mah bukan kenal lagi bang, banyak. Kalau dilihat sisinya itu banyak banget sih cewek. Iya kan, itu tuh cowok itu tuh salon dia lu. Walaupun mukanya nggak ganteng, pasti ada aja yang cewek yang mau. Kalau joki, nggak tahu tuh dilihat dari mana, joki bingung juga. Ya karena terkenal. Iya bisa ya, jadi. Karena kita jadi pusat perhatian, kan. Seandainya gue dibonceng dia, kayak gue juga jadi pusat perhatian juga. Kan begitu kan, cewek kan sekarang maunya eksis. Iya benar.
Dulu disebutnya cabe-cabean. Cabe-cabean. Dulu masih cabe-cabean. Pedes kagak ya kan? Dibilang cabe, kita bingung juga. Keluar pakai celana pendek. Di atas paha. Nah, kan baju you can see. Aduh, pusing dah kalau dulu tuh. Tapi pengalaman lu tuh waktu jadi joki itu yang menurut lu di ajang bergengsi di mana tuh? Di 201 meter sih bang. 201 meter. Iya, di event TDR waktu itu di 2016 Delta Mas. Ya, walaupun nggak juara, tapi ya alhamdulillah deh masih bisa nyaingin deh. Apa pakai motor apaan? Beat kelas 155. Kalau Beat sering ya Beat, apa karena larinya apa karena apanya sih dia? Ya Beat kan rata-rata kalau dulu kan masih zamannya tuh Beat, Mio. Beat sama Mio itu. Karena gampang dikorek apa? Ya gampang dikorek kan, tapi dulu kan belum ada NMAX sama Aero, belum ada Vespa Matic. Benar. Jadi ya mainnya cuma di Beat sama Mio rata-rata. King ya? King itu kan 2 tak. Ini beda lagi nih. Beda. Kelasnya nih, 2 tak. Kelas. Kalau Beat sama kalau Mio kan tuh dulu sering lah. Kalau sekarang kan ramenya tuh di Aerox, Vespa Matic. Nah, Aerox tuh. Vario, iya sekarang tuh. Tuh lebih kenceng lagi tuh Aerox ya. Iya, dibilang kenceng sih tergantung korekan sih bang. Ini nih yang apa ya, ngeganjel di gue sering lihat postingan-postingan bang, entah di TikTok, di mana tuh di IG. Orang-orang balap-balap sekarang tuh norak bang. Loh. Iya, gue bilang norak. Oh, norak lo sekarang lo. Iya. Lu balap karung aja lo nggak norak. Malu sama yang dulu-dulu kan. Iya. Dulu mah balap cuman di track doang, sekarang mah di tahu jembatan yang di atas Mall Casablanca ke bang, yang panjang banget. Oh, Casablanca Kokas tuh ya. Iya. Yang panjang tuh. Itu balapan di situ. Bukan balapan sih, jadinya tuh dia cuma test speed doang bang. Jadi ngebut rame-rame kan, resikonya itu gede banget. Lu jatuh. Apa tuh resikonya tuh? Kalau jatuh mental ke bawah bang. Iya, otomatis. Iya. Anginnya juga kenceng di situ. Nggak stabil juga kita bawa motor. Iya bener. Aduh gimana ya, anak-anak sekarang tuh bingung bang gitu. Bukan pada tempatnya. Bener. Lu boleh kebut-kebutan, tapi yang tempatnya, yang bisa ngeliat jangan yang beresiko lah lintasannya kan, gitu betul. Kan. Lu sekarang udah enak, sekarang Kapolda udah nyediain trek-trekan di Kemayoran, eventnya ada gitu buat street race. Ngapain masih pada ngebut-ngebutan di jalanan gitu kan? Oh dulu masih dirazia. Iya, kalau dulu kita bayar polisi, mel lah. Bayar polisi biar bisa lepas. Aman. Iya aman. Itu kalau malam biasanya pas ajan langsung pulang. Iya, ajan inilah. Subuh. Pulang biasanya. Itu patokan pokoknya subuh. Subuh ya. Nah pernah tuh cerita bang. Jadi di sentral di ini. Mau mau arah ke Pramuka, pasar Pramuka. Kan itu ada hotel tuh yang sebelumnya hotel sentral itu depannya bang. Jadi tuh subuh jam 5 subuh tuh Ninja lepas bang. Jadi Ninja tuh balapan kan. Aduh gua ambil minum dulu. Minum dulu. Ninja lepas subuh itu jatuh bang. Jatuh, dia nabrak trotoar busway. Astagfirullahaladzim. Jalurnya kan di kiri ya. Motornya pindah sampai terbang ke kanan, jalur kanan ya. Gila. Coba bayangin deh. Sedangkan pagar busway sentral tuh tinggi. Itu bisa pindah ke jalur seberang bang. Dia nganter trotoar yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kanan. Busway kan di kanan. Oh iya benar. Busway yang di pinggiran itu loh. Ngantem terbang, orangnya meninggal bang. Pas kejadian itu meninggal, di finish kecot bang. Jadi di situ di warung sentral, kalau lu pada tahu tuh dulu warung sentral ada warung di finish Babeh namanya bang. Babehnya itu sampai kesel kali bang, ribut kesel. Jadi anak-anak motor tuh ributnya ngelindunginnya pada ke warung Babeh. Oh lari ke situ. Lari pada ke Babeh kan. Akhirnya Babeh ngeluarin golok. Ngamuk dipegangin orang bang, dipegangin rame-rame dia sama anak-anak tuh. Nggak tahu kenapa itu anak-anak mental bang. Mental. Babe ya. Sama babe tuh, waduh tuh babe sakti banget sih itu. Kalau masih ada babenya? Nggak tahu deh, kalau sekarang kan kita nggak pernah kesana. Oh nggak pernah trek-trekan lagi lu ya, nggak ada kabarnya lagi ya. Kan udah tobat lah gitu. Udah tobat, alhamdulillah deh. Ya makanya salah satunya nih joki ini
apa Pak Adil ini salah satu joki yang tobat ya kan, karena udah ngelewatin masa-masa indah lah ya. Indah. Saat itu ya kita trek-trekan menyalurkan hobi. Dari SD sih saya udah balapan. Ini lu udah SD. Dari SD. Naik apaan? Naik beat itu. Naik beat. Beat Gila. Mio. Dari SD tuh udah mulai Itu musuhnya SD juga bagaimana? orang-orang tua kebanyakan dulu Mas. Orang tua. Dari SD. Jadi udah terkenal lu jokinya ini kecil-kecil nih. Iya. SMP udah mulai kenal dukur. SMP? Iya. Oh, dukun yang tadi lu bilang. Tuh. Joki kenapa sih kurus-kurus, nggak kayak gue gini? Ya kalau itu buat bikin enteng sih, kalau misalnya gemuk-gemuk berat. Jadi nggak lari Tapi motornya. ada nggak yang gemuk? Ada, Nggak pernah ada gue lihat tuh. Itu palingan biasa cuman bobo motor, cuman kalau pas balapnya sih nggak ada sih. Oh, nggak ada. Oh, itu cuma bawa motor ke lokasi. Itu. Atau dia juga mekaniknya, Bisa. ngetes ya kan? Oh. Kalau buat pas joki balapan nggak ada sih yang gemuk. Ada dulu satu Ada. temen. Masih ada yang gendut. Makanya lu yang orang gendut gak usah khawatir. Kalau mau di joki, ntar lo gua ajarin. Ada gendut tuh ya? Ada gendut tuh. Namanya tuh depannya nama aslinya, belakangnya babi dipanggilnya. Iya. Karena kan Gendut gitu. Dipanggilnya babi gitu. Makanya dibilangnya gitu. Pokoknya aduh kacau deh Bang. Dulu ada joki saya kan umurannya tuh kecil. Tuh dukunnya lebih kuat lagi Bang. Itu motor Mio, dia Superman. Gaya lumba-lumba, jadi kakinya tuh gitu-gitu Bang. Superman kayak gitu. Nah pas begitu-begitu motor terbang Bang. Iya motor ngangkat. Tapi nggak jatuh. Tuh hebat ya. Orang tuh ngeliatnya dia tuh, padahal bocah ya, kecil orangnya Bang. Tapi tangannya tuh kayak tangan orang gede Bang. Urat mulu. Kuli. Gak tahu dah. Bener tuh, wah. Dulu sih sempat rival juga. Oh, rival sama dia ya? Rival juga. Tuh parah sih dia tuh. Udah kuat. Nah dengar-dengar sih neneknya yang bisa Bang. Oh, neneknya. Neneknya bisa. Tuh ternyata pakai dukun juga ya. Banyak dulu. Hebat ya, gue kirain cewek doang pakai dukun. Ternyata joki tuh pakai dukun. Itu dengan ya tadi yang dibilang diselipin semacam apaknya ya, di sasis motor biar larinya gimana. Atau juga bisa biar jatuh tapi nggak terlalu fatal kali ya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu ya, nggak ngerti gitu kan. Ada yang dulu tuh kejadiannya tuh joki, videonya kalau nggak salah ada deh, nanti kalau misalnya ada saya cari deh. Jadi tuh lepas motor Bang di video. Jadi tuh di salah satu joki itu di atasnya kayak kuntilanak apa pocong ngikut Bang. Astagfirullahaladzim. Ikut tuh di atas palanya dia, ikut di atas motor pas bareng sampai finish tuh ada videonya. Dulu ya. Oh. Itu nggak tahu itu odamnya si jokinya motornya itu apa musuhnya buat ngerjain dia supaya berat. Oh. Kan kita belum tahu nih. Ya kan karena kan banyak apa versi gitu? ya, banyak versi ya, gitu. ya. Yang tahu ya orangnya aja sih gitu. Itu ada kok videonya kalau nggak salah, nanti dicariin deh kalau emang ada. Emang ada yang kalau motor bisa jadi berat itu ada? Bisa dikerjain Bang. Dikerjain? Bengkel saya juga pernah dulu tuh main ninja. Udah menang, tiba-tiba pas mau finish knalpotnya copot. Kenapa copot? Oh stop. Itu padahal di setting baut-baut kan sebelum main tuh udah pasti dicek up Pasti semua Bang. dong, Pastilah udah mekanik rapi, juga kan nggak iya. mau ngecewain bos dong. Iya. Itu tiba-tiba knalpot copot. Bayangin Gila ya. Tuh joki. hebat apa coba itu orang. Karena gue baru denger nih dari lu Dil ya, kisah seorang joki gitu loh. Emang kalau boleh percaya boleh enggak, cuman kan ini pengalaman pribadi. Saya juga ada bukti dulu pernah bawa motor gitu. Karena ya udah ngerasain lah ibarat kata gitu kan. Ini juga nggak boleh ditiru sih, ini buat cerita, berbagi cerita aja. Cerita ini emang sih, tapi banyak juga orang tuh Dil yang masih ngejoki gitu, masih trek-trekan dan regenerasi. Pasti nggak bakal ada habisnya sih Bang. Yang udah pensiun modal kayak lu ini, terus ada lagi nih bibit-bibitnya nih kan. Pasti. Tapi ada nggak joki cewek? Ada. Ada. Yang udah terkenal, yang udah gede tuh ada banyak. Joki cewek banyak. Ya? Gila ya. Ada yang nggak mau kalah. liar, resminya ada. Ada. Yang liar yang pernah lu denger itu siapa tuh Dil? Kalau liar banyak sih Bang. Kalau cewek itu
Dia lawannya cewek sama cewek juga. Gua lawannya laki. Laki. Nggak ngaruh sih kalau gender di balap itu nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Nggak Mau jokinya siapa kayak Yang lu. penting dia pede sama motornya, bosnya oke, ya udah lepas. Nah, kalau kriteria, kalau gue nih jadi bos nih kan, gue jadi bos nih, gue ngeliat kriteria joki tuh lihat dari apanya tuh? Apakah Kurus. sering lihat? Oh, satu kurus. Kurus itu sih udah pasti ya. Kurus gimana? Kalau kurus gak makan mah beda lagi loh. Ya itu pokoknya ya kalau bisa ya seenteng-entengnya bang. Semakin enteng kan semakin bagus. Tapi kan dia ngelihat kan, wah dia nih. Sama nanti kan dicoba palingan disuruh nyeting dulu nih bisa bawa apa enggak gitu. Oh. Nggak asal sembarangan nyuruh orang nih lo bawa, enggak lah. Enggak ya kan, jadi dia gambar dulu dong nih. Ya, wah si ini boleh nih. Walaupun nggak menang, tapi dia bisa jadi joki buat motornya dia. Ya, namanya permainan, mau permainan apa juga pasti ada menang ada kalah. Iya sih, namanya perlombaan ya kan. Kenceng-kenceng motor pasti pernah kalah, nggak mungkin nggak pernah. Oh gitu. Pasti bang. Ya disebutnya kan di atas langit masih ada langit ya itu. Tapi lu pernah nggak dengar motor itu yang melegenda gitu? Banyak ya. Namanya ini motornya apa, Vega gitu. Itu dulu ada Ninja Misterius Ancol. Ninja Misterius Ancol. Itu ninja 4 tak. Dulu mainnya di Sentul sama di Kemayoran. Buset. Ninja Misterius Ancol. Terus ada warnanya apa itu dia tuh? Merah. Dia ganti-ganti sih bang kalau begitu. Soalnya kan kalau misalnya nggak ganti-ganti, musuhnya udah tahu nih, wah nih motornya ini, jadi nggak mau gitu. Karena kan gitu. Kalau lihat wah dia lagi. Iya benar. Sampai motor kita tuh sampai ganti-ganti cat mulu bang. Harus diganti catnya. Tiap minggu. Sian juga tuh motor krok, cat, krok, cat. Tergantung sih. Banyak sih motor-motor yang zaman dulu tuh. Satria F banyak. Satria FU, Saeb lah, Saeb. Saeb dulu disebutnya Saeb lah. Itu motor ngetren di zaman 2018 ke bawah tuh. Itu Saeb itu kan. Sampai anak gue sendiri aja dulu pengen minta motor. Dikasih Mio nggak mau, kasih Vario nggak mau. Maunya motor apa sih Neng? Saeb. Cewek tuh ya? Cewek. Kan gue nggak tahu Saeb motor apa sih, nanya-nanya sama orang itu bang Satria FU. Ya elah dia mau belalang ya kan. Dulu harganya masih belasan juta. Sekarang mah udah jadi kacang. Iya benar ya, lama-lama ya turun lah, motor mah nggak pernah ada yang tinggi. Benar. Ya, semakin lama semakin turun harganya, lihat tahun ya kan. Benar. Tapi ada sih yang motor-motor harganya malah nambah naik yang tua-tua. Ya Vespa, King, Scorpio, Nuvo. Nah Nuvo tuh kok bisa? Nuvo lu, gue bingung sama padahal Matic pertama lo dia lo. Produk gagal juga. Produk gagal ya. Gagal Matic pertama malah jadi ngetren di tahun-tahun ini kan. Banyak yang nyari Nuvo tuh kan. Banyak. Bener ya. Paling murah 8 juta. Nah. Seharga motor tahun muda kan. Vespa. Iya apalagi Vespa kan. Vespa karena nyentrik kali ya. Bener. Ya legend lah, motor-motor legend itu kan. Udah gitu kan udah nggak diproduksi kan. Gantinya Vespa Matic. Itu sih palingan bang pengalaman dari gue bang. Pengalaman lu ya. Gila ya pengalamannya. Gue aja nggak bisa kayak dia. Ya kan. Paling gue trek-trekan juga apaan sih? Motor gue Karisma ya kan. Karisma. Ya kan. Dulu Krypton ya kan. Ya model-model begitu. Nah seru juga ya. Dan buat para joki, nih senior lo nih yang udah pensiun nih. Bukan senior. Ya kan. Jadi hati-hati dalam berkendara saat lu jadi joki. Ya udah, kira-kira pesan lu nih buat para joki-jokider apa nih? Ya buat anak-anak motor sekarang lah, kalau balap lihat tempat lah bang, lebih lihat tempat lagi sih. Gitu, jangan lu ngebut-ngebut di jalanan kayak merasa lu paling keren. Dulu gue lebih bandel dari lu, ya kan gitu. Ya gue nggak ngebut-ngebut di tempat sembarangan gitu. Ya intinya ngebutnya di trek aja lah, ibarat kata lu mau lu jungkir balik di trek ada ajangnya lah ya gitu ya. Iya benar. Karena resikonya ya kalau lu balapan lu jatuh ya yang mati yang kecelakaan lu. Kalau misalnya lu ngebut di jalan raya orang bisa jadi korban juga. Iya, jadi banyak yang kena imbasnya. Betul. Jadinya tuh dia ya. Ntar lu nih bang, dari tadi gue mulai nyerita nih. Kira-kira gue pengen denger nih cerita lu apa nih? Banyak juga tuh dia nanya gitu dia. Bang Bogel,
Orang lu suruh pada cerita katanya. Nah, itu dia. Sekali-sekali dong lu cerita. Gue pengen cerita nih. Kita di part 2 aja kali Bang. Di part 2 ya. Oke. Oke, pantengin terus di channel Kasibo. Di part 2-nya, nah lu dengerin nanti cerita dari gue pribadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.